Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, mahasiswi Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Adapun 3 soal yang telah ditugaskan ya. Di sini saya akan berurutan dari nomor 1, lalu jawabannya dan seterusnya. Berikut saya bacakan soalnya. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data struct dengan metode LIFO atau last in first out. Menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baik, di sini saya akan langsung menjawab untuk nomor 1. Saya menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio Code. Berikut sudah saya buat filenya ya. Untuk tadi pada soal pertama itu ada di file StackLifo. Nah, di sini saya akan membuat codingannya ya. Jadi mungkin saya percepat, lalu setelah selesai pembuatan kode, saya akan menjelaskan per barisnya. Sampai jangan sampai ada kesalahan. Baik, ini terminalnya sudah muncul ya, dan tidak ada yang error, proses push stack, dan proses pop stack. Jadi saya akan menjelaskan untuk per barisnya ya, agar lebih jelas. Yaitu mungkin dari import Java util stack ya. Nah, ini class public class stack. Nah, kedua ini untuk mengambil data stack bawaan Java ya. Jadi tanpa ini kita nggak bisa pakai fungsi push atau pop. Untuk yang kedua public class ini, public class StackLifo ini, itu membuat kelas utama yang bernama StackLifo. Ini yang tadi saya namakan StackLifo ya. Jadi semua kode program itu berada di dalam kelas ini. Kode program berjalan ya. Untuk semua perintah itu kita jalankan di sini. Lalu ada stack integer, stack new stack. Itu membuat stok kosong. Ini membuat stok kosong untuk menyimpan angka integer. Ini ya, integer sudah ada perintahnya. Nah, ini integer data ya. Ini data yang saya ambil. Jadi membuat array 8 angka yang untuk dimasukkan ke stack. System out println, ini saya buat pembatas ya. Ini judul proses push stack-nya. Mencetak ke terminal ya, nanti kita tahu bagian push yang sedang dijalankan. Lalu untuk for integer number data ini, looping angka semua array. Untuk stack push 6 ini menaruh angka ke atas stack.
Atau analoginya misal menaruh piring di atas tumpukan. Stack itu tumpukan ya. Untuk push itu menaruh piring. Misal ada tumpukan, kita push di atas tumpukan itu atau menaruh. Nah, untuk pop itu mengambil ya, mengambil data sih sebenarnya. Mengambil data atau analoginya mengambil piring. Lalu sistem outprint yang isi stack sebelum pop plus stack itu menampilkan isi stack lengkap. Menampilkan isi stack lengkap sebelum kita mulai popnya. Jadi kita bisa memudahkan ya untuk lihat kondisi stack. Nah, untuk selanjutnya sistem outprint proses pop stack. Jadi ini judul ya. Jadi menandakan bagian pop di terminal. Jadi biar nggak keliru aja. Nah, untuk while stack is empty ini integer remove stack pop. Nah, dia itu looping selama stack tidak kosong. Jadi kan ini empty kosong ya. Jadi dia akan melooping selama stack itu tidak kosong. Jadi stack pop ini, stack pop, nah itu mengambil data. Mengambil data, mengambil angka yang tadi di atas stack. Itu yang, jadi yang terakhir itu masuk. Jadi mengambil data. Misal analoginya piring terakhir itu masuk. Karena pop itu kan ya mengambil angka dari atas stack. Jadi analoginya mengambil piring dari atas tumpukan gitu ya. Nah, untuk sistem outprint line ini itu dia akan menampilkan angka yang keluar dari tumpukan atau dari stack itu. Jadi menampilkan angka yang keluar dari kondisi stack. Lalu yang terakhir sistem outprint line-nya ini setelah semua pop selesai, lalu stack kosong, dia akan menunjukkan semua data yang sudah diambil. Jadi seperti itu. Mungkin untuk tampilannya dia di terminal seperti ini. Nah, ini ya yang tadi sudah saya tandakan proses push stack. Untuk push 5, stack sekarang itu 5. Atau bisa dianalogikan menaruh piring 5 itu berarti 5 nih. Itu piring 5 misal untuk dianalogikannya ya. Atau push 12 atau piring 12 menaruh gitu. Jadi piring 12 itu ditaruh di atas 5 seperti itu dan seterusnya. Push 7, 5, 12 lalu 7. Ini yang ditaruh. Jadi seperti itu dan seterusnya sampai push 1. Jadi kan karena isi stack tadi atau misal tumpukan piring misal seperti itu ya, isi stack sebelum pop itu kan 5, 12, 7 dan seterusnya. Nah, untuk proses pop stack ini pop itu ambil ya, ambil tumpukan analoginya jadi seperti itu. Untuk mengambil piring satu misal, jadi untuk mengambil piring satu tumpukan sekarang 5, piring 5, piring 12, piring 7 dan seterusnya sampai 8 baru ambil satu karena kan ini ada di beberapa tumpukan ya baru diambil satu dan seterusnya. Lanjut untuk soal nomor selanjutnya, nomor 2. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Ya, jadi sebelum saya mau membuat kodenya terlebih dahulu dengan data sama seperti tadi, angkanya, lalu setelahnya saya akan menjelaskan per barisnya. Sudah muncul di terminal ya. Nah, baik. Saya akan menjelaskan untuk kode di tugas 2 ini ya, yang tadi saya buat. Baik, untuk yang pertama sudah pasti import Java util list dan import Java util queue ya. Ini untuk pakai bawaan Java dengan linked list. Nah, untuk queue integer, lalu ada new linked list, ini itu buat queue kosong untuk angka.
Nah, jadi untuk integer data, ini data yang akan dimasukkan, lalu ada for in num data dan q at num itu NQ yang dimana masuk ke belakang Q atau masuk ke belakang antrian. Lalu ada sistem print only Q. Nah, ini tampilan isi Q ya setelah NQ. Terus selanjutnya ada while. Nah, untuk while ini Q is empty. Jadi ambil dari depan Q sampai kosong ini ya. Lalu ada sistem outprint line-nya, dia akan menampilkan Q kosong di akhir seperti itu. Jadi untuk tampilan di terminal seperti ini. Jadi yang dimaksud NQ ini itu masuk ke belakang. Jadi maksudnya gimana? NQ7 itu kita analogikan sebagai baris ya. Barisan. Misal ada orang nih, orang 7 masuk ke barisan berarti 5, 12, lalu 7. Dan seterusnya ada di NQ3 atau masuk ke barisan ke belakang. Maksudnya gitu, ada barisan 5, 12, 7, lalu lanjut 3. Seperti itu. Nah, untuk yang isi Q sebelum DQ, maksudnya untuk DQ kan keluar dari depan ya, ibaratnya. Nah, untuk proses DQ, sudah benar ya. Untuk DQ ini keluar dari depan. Jadi maksudnya gimana? Tadi yang di depan datanya adalah 5, 12, 7, dan seterusnya sampai 1. Dan DQ ini yaitu untuk DQ ini keluar dari depan. Jadi data yang di depan keluar DQ5 nih. Berarti antrian sekarang atau Q sekarang 12, 7, 3, 9, 15, 8, 1 tanpa 5 gitu. Lanjut DQ 12, 12 keluar. Berarti antrian sekarang 7, 3, 9, 15, 8, 1 dan seterusnya sampai kosong. Seperti ini ya, kosongnya. Baik, lanjut untuk soal ketiga. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Untuk quicksort, saya sudah membuatnya itu quicksort program.
terlihat pada ini ya, untuk nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode yang telah saya buat. Baik untuk penjelasan yang pertama mungkin dari import Java util arise itu biar bisa dipakai arise to string untuk menampilkan array di terminal. Nah, untuk integer data 5, 12, sampai 1 ini array awal yang akan diurutkan. Nah, lalu sistem print outprint ini, nah dia tuh menampilkan array sebelum quick start, quick sort ya, data. Nah, untuk quick sort data 0, terus data length main 1, itu memanggil fungsi quick sort dari indeks 0 sampai terakhir. Lanjut untuk quick sort R in low, lalu in high, itu fungsi recursive quick sort ya. Untuk yang low high ini, low high, itu hanya jika ada lebih dari satu elemen, dia jadi subarray. Untuk selanjutnya mungkin integer ya, integer PI ya, partition. Ini ada R low high. Nah, fungsi partition ini menentukan posisi pivot yang benar, atau pivot itu yang ditunjuk ya. Untuk quick sort R low PI min 1, lalu high juga, dia rekursif urutan sub array kiri dan kanan pivot. Lanjut untuk partition ini R in low in high, pilih pivot nih, integer pivot R high, pilih pivot R high. Jadi untuk I-nya indeks elemen lebih dari kecil pivot. Untuk selanjutnya jika R ini if R, jika R itu lebih kecil pivot, itu swap dengan R. Setelah loop, lalu swap R. Setelah loop, swap pivot itu ke posisi yang benar, atau bisa dilihat tandanya ini ya. Lalu return index pivot. Ini artinya return index pivot ya, yang indeks yang dipilih. Jadi untuk terminalnya ini, data sebelum diurutkan ada di 5, 12, 7, 3, 9, 15, 8, 1. Nah, data setelah diurutkan itu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15. Jadi intinya quick sort ini memecah array berdasarkan pivot atau hasil akhir pivot, urut dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi pivot terakhir dipilih tiap langkah dari kiri ke kanan, lalu selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas 2 struktur data ini. Kurang lebihnya mohon dikoreksi pada tutor saya dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.